Halo, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Rosiana Surbakti dalam pembelajaran matematika dengan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Apakah sudah siap untuk belajar? Tentu sudah siap, bukan? Mari kita mulai dengan menyaksikan video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, bilangan berpangkat dan bentuk akar adalah 1. Setelah mengamati video pembelajaran tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan membaca e-book peserta didik mampu memecahkan perkalian dalam bentuk bilangan berpangkat dengan benar serta mengamalkan nilai senantiasa bergembira. 2. Setelah mengamati video pembelajaran tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan membaca e-book, peserta didik mampu membuktikan hasil pemangkatan suatu bilangan dengan benar serta mengamalkan nilai senantiasa bergembira. 3. Setelah mengamati video pembelajaran tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan membaca e-book, peserta didik mampu membuktikan hasil kali, hasil pembagian dari pemangkatan suatu bilangan dengan benar, serta mengamalkan nilai senantiasa bergembira. 4. Setelah mengamati video pembelajaran tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan membaca e-book, peserta didik mampu membuktikan hasil bilangan pangkat 0 dan pangkat negatif dengan benar serta mengamalkan nilai senantiasa bergembira. 5. Setelah mengamati video pembelajaran tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan membaca e-book, peserta didik mampu memecahkan bilangan berpangkat dalam bentuk akar dengan benar serta mengamalkan nilai senantiasa bergembira. 6. Setelah mengamati video pembelajaran tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan membaca e-book, peserta didik mampu membuktikan akar pangkat N dari suatu bilangan dengan benar serta mengamalkan nilai senantiasa bergembira. Yang ketujuh, setelah mengamati video pembelajaran tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan membaca e-book, peserta didik mampu membuktikan notasi ilmiah dari suatu bilangan dengan benar serta mengamalkan nilai senantiasa bergembira. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, mari kita memasuki materi pembelajaran kita, yaitu bilangan berpangkat. Perpangkatan
adalah perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut sebagai pangkat atau eksponen. Baik, sekarang kita memasuki pangkat bulat positif dan negatif. 1. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N buah bilangan. Seperti contoh 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 2. A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0. Seperti pada contoh 3 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Selanjutnya, setelah kita pelajari bilangan berpangkat, maka kita lanjutkan dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Ada beberapa sifat pada bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Yang pertama, A per B pangkat N sama dengan A per B kali A per B sebanyak N kali. Dapat kita tuliskan dengan A pangkat N per B pangkat N. Dengan catatan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, di mana N lebih dari 0. Perhatikan seperti contoh. Sifat yang kedua, A per B pangkat minus N sama dengan B per A kali B per A sebanyak N kali. Dapat kita tuliskan dengan B pangkat N per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan N lebih dari 0. Untuk memperjelas, kita lihat contoh berikut ini. Sifat yang ketiga, A per B pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A tidak sama dengan 0, B juga tidak sama dengan 0. Perhatikan contoh yang ada pada layar kita. Nah, anak-anakku,
bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan. Tadi kita sudah mempelajari bilangan pecahan berpangkat. Sekarang kita lanjutkan dengan bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan. Baik, dalam bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan juga mempunyai sifat-sifatnya masing-masing. Mari kita perhatikan sifat yang pertama. Akar dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per 2. Jadi pangkatnya N per 2. Bilangan pokoknya adalah A. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sifat yang kedua. Akar M dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Perlu kita cermati di mana pada bentuk akar N sebagai pangkat, jika kita mengubah ke bilangan berpangkat, maka N sebagai pembilang, M sebagai penyebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sifat yang ketiga. Akar N dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per N. Coba perhatikan di mana pembilang sama dengan penyebut, yaitu sama-sama dengan N. Jadi, jika pembilang dan penyebut sama, maka nilainya 1. Jadi nilai A pangkat N per N sama dengan A pangkat 1, namun pangkat 1 biasa kita tidak tuliskan. Jadi seperti pada contoh 7 pangkat 3/3 sama dengan akar 3 dari 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3/3 sama dengan 7. Mari kita lanjutkan dengan menyelesaikan operasi pangkat tak sebenarnya. Bagian pertama adalah operasi perpangkatan. Oke, yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A tidak sama dengan 0. Perhatikan pada contoh yang ada pada layarmu. 2. A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N dengan A tidak sama dengan 0, di mana A pangkat minus N itu menjadi pecahan dan pangkatnya berubah menjadi positif. Lebih jelasnya kita lihat pada contoh
berikut. Yang ketiga, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, di mana kita ketahui jika bilangan pokok pada bilangan berpangkat sama pada operasi perkalian, maka cukup pangkatnya dijumlahkan sehingga A pangkat M tambah N. Jadi lebih jelasnya coba perhatikan pada contoh berikut ini. Yang keempat, A pangkat M pangkat N. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sifat apa yang kita pakai di sini? Yaitu sifat bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, maka cukup pangkatnya dikalikan. Maka A pangkat M kali N. Untuk memperjelas sifat ini, maka kita lihat pada contoh berikut ini. Sifat yang kelima, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, dengan M lebih dari N, di mana A tidak sama dengan 0. Sifat apa yang kita pakai di sini adalah sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Jika bilangan pokok suatu bilangan berpangkat sama dibagikan, maka cukup pangkatnya dikurangkan. Maka A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Untuk memperjelas sifat ini, perhatikan contoh pada layar kita. Sifat yang keenam, A pangkat M per A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N kurang M, dengan M kurang dari N, di mana A tidak sama dengan 0. Kita perhatikan rumus ini, sifat ini seakan-akan sama, namun ada perbedaan di mana pada sifat yang kelima, M lebih besar dari N. Tetapi pada sifat yang keenam, M kurang dari N. Sehingga hasilnya 1 per A pangkat N kurang M. Untuk memperjelas sifat ini, mari kita perhatikan pada contoh berikut. Baik, kita memasuki sifat yang ke-7. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M.
Perhatikan contoh berikut. Sifat yang ke-8. A per B pangkat M dapat juga kita tuliskan A pangkat M per B pangkat M dengan B tidak sama dengan 0. Karena jika bilangan pecahan di dalam kurung berpangkat, maka pembilang dan penyebutnya sama-sama berpangkat yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh berikut ini. Setelah kita mempelajari bilangan berpangkat, sekarang kita lanjutkan dengan bentuk akar. Yang pertama, sifat-sifat perpangkatan dalam bentuk akar untuk M dan N bilangan bulat positif berlaku. 1. Akar N dari A kali B sama dengan akar N dari A kali akar N dari B dengan A, B sama dan lebih dari 0. 2. Akar M dari akar N dari A sama dengan akar M kali N dari A dengan A sama dan lebih dari 0. Sifat yang ketiga, akar N dari A per B sama dengan akar N dari A per akar N dari B dengan A sama dan lebih dari 0 dan B harus lebih dari 0. Untuk memperjelas rumus yang sudah sifat-sifat bilangan akar tadi, perhatikan pada contoh-contoh yang Ibu berikan. Ya, ada 4 contoh yang sudah Ibu sajikan. Cermati dengan benar penggunaan sifat pada bentuk akar. Kita lanjutkan dengan operasi bentuk akar. Ingat, B akar M dari A tambah C akar M dari A sama dengan B tambah C kali akar M dari A. Jadi bilangan bulatnya dapat dijumlahkan langsung. Yang kedua, B akar M dari A kurang C akar M dari A sama dengan B kurang C kali akar M dari A. Yang pertama tadi adalah operasi penjumlahan. Yang kedua adalah operasi pengurangan. Sifatnya sama. Bilangan bulatnya bisa langsung dioperasikan. Yang pertama bilangan bulatnya dijumlahkan, yang kedua bilangan bulatnya dikurangkan.
Untuk memperjelas pengoperasian bentuk akar, coba kita perhatikan contoh yang Ibu berikan. Setelah kita mempelajari operasi bentuk akar, kita lanjutkan dengan persamaan eksponen dan persamaan bentuk akar. Perlu Ibu ingatkan bahwa untuk mempelajari persamaan eksponen dan persamaan bentuk akar, harus kita pahami terlebih dahulu operasi bentuk akar yang sebelumnya. Persamaan eksponen adalah bentuk perpangkatan di mana eksponennya berbentuk aljabar. Ibu ulangi sekali lagi. Persamaan eksponen adalah bentuk perpangkatan di mana eksponennya berbentuk aljabar. Masih kita ingat eksponen kan? Eksponen sama dengan pangkat. Mari kita perhatikan contoh pertama. Tentukan nilai X dari persamaan 9 pangkat X tambah 1 sama dengan 27 pangkat 3X kurang 4. Kita perhatikan pada soal pertama ini, bilangan pokok 9 pangkatnya adalah X tambah 1. Sama dengan bilangan pokoknya 27, pangkatnya atau eksponennya adalah 3X kurang 4. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Mari kita perhatikan uraian berikut ini. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Selesaikanlah. Akar dari 3X kurang 4 kurang 5 sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat uraian yang disajikan. Tapi perhatikan dengan cermat bahwa 3X kurang 4 itu yang di dalam akar. Kurang 5 itu di luar akar. Jadi kita selesaikan seperti uraian berikut ini. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang persamaan eksponen, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan. 4 pangkat X tambah 3 sama dengan akar 4 dari 8 pangkat X tambah 5. Perhatikan apa yang perlu kita cermati, di mana bentuk akar kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Dan bilangan pokoknya kita samakan, yaitu 4
diubah menjadi bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya adalah 2. Jika bilangan pokoknya 2, maka pangkatnya 2 supaya menghasilkan bilangan 4. Dan bilangan yang di pokok yang di dalam akar yaitu 8, kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya adalah 2. Supaya hasilnya 8, maka pangkat 2 adalah 3. Seperti sifat akar yang sudah kita pelajari, maka akar 4 dapat diubah menjadi pangkat 1/4. Setelah bilangan pokok sudah sama, maka kita pakai sifat bilangan berpangkat dipangkatkan. Cukup pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat 2 kali X adalah 2X, 2 kali 3 adalah 6. Maka 2 pangkat 2X tambah 6 sama dengan 2 pangkat 3 kali X tambah 3 kali 5. Hasilnya 3X tambah 15. Pangkat 1/4 sama itu dengan dikalikan dengan 1/4 sehingga menghasilkan 3X tambah 15/4. Anak-anak kami, perhatikan bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2. Eksponennya adalah 2X tambah 6 dan 3X tambah 15/4. Pada contoh yang ketiga ini kita disuruh menentukan nilai X. Jadi bilangan pokok dapat kita abaikan dengan menentukan X menggunakan sifat persamaan linier satu variabel, yaitu 2X tambah 6 sama dengan 3X tambah 15/4. Dapat kita tuliskan dengan 8X tambah 24 sama dengan 3X tambah 15. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kedua ruas dari persamaan linier kita kalikan dengan bilangan 4. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan ini, maka yang bervariabel kita operasikan, yang konstanta kita operasikan, sehingga menghasilkan 5X sama dengan -9. X sama dengan -9/5. Baiklah, setelah kita mempelajari bilangan berpangkat dan bentuk akar, untuk menambah pemahamanmu tentang materi kita, Ibu harapkan kita melatih diri dengan mengerjakan soal berikut ini. Nah, apakah kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari? Tentunya sudah, bukan? Demikianlah pembelajaran matematika dengan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Anak hebat, anak kompak, anak baik. Dah.